Anda bersama saya Anaka Wijaya dalam segmen Money Talks. Di episode kali ini kami akan mengajak Anda membedah perkembangan transaksi digital yang kian melambung, serta evaluasi bisnis bank digital di era bunga tinggi yang diharapkan segera berakhir. Untuk itu langsung saja saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono. Pak Eri, apa kabar? Terima kasih sudah datang ke studio CNBC Indonesia. Baik-baik Anaka, terima kasih. Baik Pak Eri, kalau kita melihat data yang diungkapkan oleh regulator termasuk Bank Indonesia dan OJK, transaksi digital banking, QR, dan juga kartu kredit ini terus bertumbuh. Tapi transaksi ATM yang artinya menggunakan uang kartal ini justru semakin melemah. Tanggapan Bapak seperti apa? Apakah memang ke depannya Bapak melihat ini adalah akhir dari uang kartal atau uang fisik? Ya, terima kasih Anaka. Jadi kalau kita lihat ke belakang mungkin sejak 2000 akhir di 2009, 2008 itu mulailah terjadi digitalisasi, proses digitalisasi di Indonesia. Dimulai dengan mungkin waktu itu ada Kaskus ya, di mana itu adalah forum digital untuk menyalurkan hobi yang sama ya. Terus mulailah diikutin dengan berkembangnya e-commerce di Indonesia, pemain-pemain seperti Tokopedia, ya Lazada mulai masuk ke Indonesia gitu. Terus mulai diikutin lagi dengan ride hailing, ya kan? Ride hailing kita bisa pesan taksi atau Gojek dengan secara digital. Tidak lama kemudian terus baru bank-bank digital mulai masuk, ya kan? Terus dimulai lagi ada edutech, ada apa? Dalam sisi kesehatan, health ya, itu jadi proses ini memang udah berjalan sejak lama dan ini ada dua hal. Satu adalah karena penetrasi terhadap smartphone itu udah cukup tinggi, terakhir itu sampai 80% dan memang sekarang Gen Z dan milenial ini udah mulai masuk ke lapangan pekerjaan dan mulai menjadi mayoritas ya dari penduduk di Indonesia sehingga mereka memang mintanya untuk melakukan proses secara digitalisasi gitu. Nah itulah makanya yang terjadi adalah kenaikan di sisi perbankan digitalisasi yang naik kalau nggak salah dengan secara pesat hampir 30%, pembayaran lewat QRIS juga sudah naik di atas 20% ya. Inilah akibat dari memang permintaan di pasar yang demikian gitu, Anaka. Baik, dengan berubahnya kebiasaan masyarakat saat ini, Bapak melihat 3 hingga 5 tahun ke depan, instrumen pembayaran apa yang masih akan menjadi primadona? Menurut saya tetap, ya ini ya digital akan mengambil alih ya, instrumen pembayaran digital ini akan mengambil alih. Kita juga udah mulai melihat banyaknya pembicaraan untuk melakukan kolaborasi di dalam ASEAN misalnya ya di level regional gitu ya. Jadi pelan-pelan memang pembayaran secara digital ini akan mengambil alih. Kita sendiri sudah melihat fitur-fitur di perbankan ya mulai dari pembayaran pajak, listrik, air ya kan itu semuanya sudah mulai bisa dilakukan lewat digitalisasi. Baik, di tengah digitalisasi yang terus bertumbuh ini, seperti apa posisi Bank Neo Commerce untuk mengambil peluang? Kita adalah bank yang secara end-to-end itu prosesnya digital. Jadi mulai dari buka rekening ya sampai untuk melakukan aplikasi untuk pinjaman itu juga bisa dilakukannya secara digital dan dengan cepat. Ya. Selain itu kita juga terus di aplikasi kita itu kita tambahkan fitur-fitur itu. Jadi kita mau bahwa di Bank Neo Commerce itu apa yang kita tawarkan itu menjadi relevan terhadap kegiatan keuangan nasabah kita sehari-hari. Dan dari situlah ya mudah-mudahan kita menjadi bank pilihan dari nasabah kita. Baik, Bapak melihat seperti apa perkembangan transaksi digital di Bank Neo Commerce saat ini? Jadi kita memang
sebagai meskipun kita proposisinya adalah bank digital atau bank berlayanan digital, kita masih punya 8 cabang, ya, di mana kita masih berharap bahwa ada kegiatan-kegiatan perbankan yang sifatnya offline, harus ada advisory atau memberikan nasihat, misalnya dalam hal wealth management, kalau mau investasi di reksadana, apakah itu ekuitas atau obligasi, itu masih butuh nasabah itu kadang-kadang pengen berdiskusi, ya. Jadi nanti cabang itu strateginya akan kita alihkan ke arah sana, ya. Yang bisa digital tapi yang apa namanya yang offline sifatnya akan dilakukan di cabang. Investasi emas, terus juga pinjaman terhadap korporasi itu tidak bisa 100% digital. Jadi kita lakukan di situ. Dan saat ini nasabah kita memang di atas 20 juta, ya, hampir mencapai 27 juta. Dan disitulah kita juga pengen sebetulnya nasabah kita ini mulai melakukan transaksi yang kalau bisa membeli produk transaksinya itu 2 atau 3 gitu, ya. Yang saat ini mungkin taruh deposito saja, kita arahkan untuk mulai bertransaksi di kita. Jadi ya kita dengan fokus kita untuk mengarahkan klien untuk bertransaksi, kita melihat transaksi digitalnya juga mengalami kenaikan. Baik, demikian. Dari 27 juta nasabah yang tadi Bapak sebutkan, seperti apa gambaran profil nasabah yang lebih dominan di Bank Newcomers? Iya, jadi kalau kita lihat daripada age group, ya, hampir 50% daripada nasabah kita itu berusia antara 19 dan 29 tahun. 21% itu adalah pekerja, sekitar berapa ya, 16% itu adalah pekerja dengan kerah biru. Terus ada juga ibu rumah tangga itu sekitar 13-an, ya. Sisanya itu tersebar di beberapa segmen. Terus juga kalau penyebaran dalam hal lokasi itu sekitar 70% itu masih ada di Jawa, terkonsentrasi di Jawa. 16% di Sumatera. Sisanya itu tersebar kira-kira hampir 5%-an itu di daerah timur, Bali dan Timur, Kalimantan dan Sulawesi. Baik, apakah ini memang sesuai dengan target nasabah di Bank Newcomers? Sebetulnya kalau kita lihat, kita tidak secara spesifik, ya, menargetkan yang mana. Memang kalau kita lihat dari sisi dana pihak ketiga, kebanyakan memang yang mendepositkan uangnya di kita itu adalah affluent segment, ya. Affluent segment itu orang-orang yang kita definisikan udah ada tabungan lah, yang bisa disisakan atau disisihkan untuk ditabungkan. Nah, memang mereka berkontribusi terbesar terhadap komposisi daripada dana pihak ketiga kita. Di lain itu ada yang namanya mass segment, ya. Itu itu yang punya uang sedikit yang masih bisa disisihkan gitu, ya. Dan memang keunggulan kita sebagai bank digital adalah struktur biaya kita rendah. Ya kan, karena kita semuanya investasinya adalah di istilahnya sistem utamanya itu, ya kan, cabang kita ada 8, ya. Nah itu maksudnya cost-nya tidak terlalu besar, ya, biayanya tidak terlalu besar. Nah, jadi disitulah kita bisa menservis segmen-segmen yang mass dan ke bawah. Demikian. Baik, apakah memang Bapak menemukan ada perbedaan servis yang signifikan untuk segmen yang relatif lebih muda dibandingkan dengan yang lebih matang? Biasanya itu tergantung dari produk yang mereka beli, ya. Kalau usia yang lebih matang, mungkin juga lebih ada uang atau kekayaan yang bisa disisihkan. Mereka biasanya masuk ke reksadana, juga masuk ke investasi di emas, masuk lagi ke bank assurance gitu, ya. Yang masih muda baru mulai biasanya juga mereka lebih meminjam, ya kan, atau sebagian mulai disisihkan tapi taruh di deposit, ya, yang suku bunga lebih tinggi gitu, ya. Tentunya itu
biasanya tenornya lebih panjang gitu. Jadi produk yang dibeli itu biasanya yang membedakan demografi daripada nasabah kita. Semakin